二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan observasi di tempat wisata pembuatan coklat yang berada di Kampung Coklat. Perkenalkan, nama saya Devi Mahita, absen 12. Perkenalkan, nama saya Diana Sejawita, absen 14. Perkenalkan, nama saya Erisa Kursiuta, absen 16. Perkenalkan, nama saya Ivan Kusabunya, nomor absen 20. Perkenalkan, saya Nasim Andriani, absen 26. Perkenalkan, nama saya Novansyah Ramadan, absen 28. Jadi Kak, untuk pertanyaan kami yang pertama, Ya, produk yang dijual apa hanya coklat saja atau ada produk lainnya? untuk di Kampung Coklat sendiri produknya tidak hanya coklat saja, tapi kita juga menerima produk-produk UMKM khas Blitar. Jadi seperti gambir coklat, ada jenang coklat. Yang seperti kita ketahui di Blitar itu banyak sekali banyak produk olahan seperti cemilan-cemilan, tapi itu dikombinasikan dengan coklat. Jadi kalau pengunjung yang datang ke Kampung Coklat itu tidak hanya membeli produk coklat olahan Kampung Coklat saja, tapi produk-produk UMKM khas Blitar. Karena kita juga ikut mengembangkan. Jadi produk-produk UMKM yang ada di Blitar ini kita angkat atau kita bantu untuk bisa dijual di Kampung Coklat seperti itu. Jadi pengunjung bisa kenal, seperti pengunjung luar kota pengen ke Kampung Coklat kan di Blitar, pengen beli oleh-oleh khas Blitar, kebetulan di Kampung Coklat kombinasikan sama coklat seperti itu. Berarti Kampung Coklat ini khasnya coklat itu aja? Iya, kalau di Kampung Coklat pasti khasnya coklat, semuanya coklat. Ada yang tidak coklat, cuman ya hanya beberapa saja. Ruang lingkup usaha ini apakah membidik konsumen semua kalangan? Tentu saja kita membidik semua kalangan, karena mengingat Kampung Coklat ini adalah tempat edukasi wisata keluarga konsepnya. Jadi di semua umur yang datang ke Kampung Coklat ini bisa menikmati coklat, bisa menikmati tempat wisata. Jadi kita memang bidik konsumennya memang di semua kalangan, jadi semua bisa menikmati coklat seperti itu. Mulai orang tua sampai anak kecil? Iya, karena coklat itu dari anak-anak kecil sampai orang tua pun masih tetap menyukai coklat seperti itu. Karena coklat itu menurut saya luas, bisa diterima di semua umur. Dan untuk mengembangkan produk, apa saja yang pernah dilakukan? Misalnya mencoba resep baru atau mengkombinasikan? Untuk mengembangkan produk, untuk di olahan Kampung Coklat sendiri kita mungkin di sisi ini kemasan. Ya, karena ada yang kemasan kecil dan ada kemasan yang besar. Maksudnya apa? Kalau yang kecil mungkin untuk nggak terlalu suka coklat tapi pengen mencicipi coklat seperti itu. Kalau untuk untuk mengembangkan produk lain, maksudnya itu mungkin ke rasanya. Nah, ya. Jadi di Kampung Coklat ini ada 6 macam. Jadi ada dark coklat. Dark coklat itu dibagi menjadi 4. Ada dark coklat namanya 67%, 80%, 90% sama 100%. Nah, itu bedanya dari kandungan gulanya kalau dark coklat. Persenannya itu? Iya, persenannya. Jadi semakin tinggi persenannya 90% berarti kandungan gulanya itu 10%. Itu cara kami mengembangkan produk. Ada lagi kita kombinasikan juga coklat rasa buah. Ada rasa stroberi, ada rasa jeruk, ada rasa apel, seperti itu. Pernah kita mencoba membuat coklat rasa jahe. Namun jahe ini masih dalam tahap percobaan atau penelitian seberapa kuat produk ini bertahan, karena mengingat jahe juga tidak mudah untuk mendapatkan kualitas jahe yang bagus. Berarti belum dipasarkan?
Sudah pernah dipasarkan, cuman kita tarik lagi karena mungkin ada evaluasi lebih lanjut. Dievaluasi. Karena kita mengutamakan kualitas. Kualitas. Iya. Kalau untuk pengembangan produk yang lain dari olahan coklat sendiri, ada coklat crispy. Nah, coklat crispy ini kita kombinasikan dengan opak gamber atau kue semprong yang rasanya krenyes-krenyes itu. Jadi membuat sensasi rasa coklat itu sendiri ada rasa crispy-nya. Kita sebutnya coklat crispy. Nah, yang dipakai coklat crispy itu coklat original, yang rasanya original. Nah, original itu kebanyakan orang atau pengunjung berpikir bahwa original ini pasti rasanya pahit. Padahal kalau original itu rasanya balance atau seimbang. Jadi campuran dari gula, susu, sama coklatnya itu rasanya sama, jadi tidak terlalu pahit juga tidak terlalu manis. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah bahan baku produksi pernah mengalami kenaikan harga atau kelangkaan? Pastinya pernah. Itu disembari dengan karena saat ini ada pandemi juga, pasti adalah kenaikan harga, kelangkaan seperti itu pernah. Tapi alhamdulillah di Kampung Coklat ini masih bisa mengatasi seperti itu, masih bisa kita siasati dan masih bisa kita tangani seperti itu. Tapi kalau untuk harganya kami tidak bisa merubah. Jadi tetap konsisten gitu? Untuk harganya kita tetap konsisten. Mungkin ada tambahan, ada kenaikan harga ketika memang dirasa hitungannya itu sudah Terlalu tinggi gitu? Bukan, sudah pas untuk kenaikan harga. iya. Jadi dilihat dari income-nya, dari kelangkaan itu, kelangkaan bahannya itu mengharuskan naik harga apa tidak seperti itu. Tapi kalau untuk kelangkaan menanggulanginya itu kita insya Allah sudah bisa, tidak ada masalah lagi serius di sana. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk penetapan harga, apakah mengikuti harga konsumen atau mengikuti bahan baku dan juga produksi? Untuk penetapan harga sendiri memang harus ada dua unsur itu tadi, dari bahan baku dan kekuatan dari konsumen. Kalau jawabannya pasti iya. Jadi di samping harga, kita juga harus lihat harga bahannya itu nggak mengalami kenaikan apa penurunan. Terus konsumennya itu yang dituju itu siapa, kalangannya seperti apa. Kalau semua kalangan ya tentu saja kita ambil harga di tengah-tengahnya, jadi masih bisa terjangkau. Dari kalangan menengah ke bawah masih bisa menikmati coklat, dari menengah ke atas juga merasa ini coklat yang paling murah yang ada di kita. Untuk pertanyaan terakhir, strategi apa aja sih yang dilakukan Kampung Coklat agar bisa lebih dikenal oleh khalayak? Strateginya banyak sekali, mulai dari media sosial, dari lingkungan sekitar, juga pengenalan lewat pariwisataan seperti itu. Ada juga lewat pendidikan seperti edukasi, seperti kita menerima edukasi A, B, C. Nah itu A, B, C itu edukasinya digolongkan dari mulai anak PAUD sampai dengan umum. Kalau yang C itu ada mulai dari SMA, perkuliahan, perguruan tinggi seperti itu sampai dengan instansi. Nah, cara kita mengenalkan Kampung Coklat sendiri yang paling banyak itu dari media sosial. Kita ada Instagram, ada YouTube-nya. Banyak juga yang sudah mereview sendiri, YouTubers lokal Indonesia yang datang ke sini. Kemudian lewat dari YouTube itu Kampung Coklat lebih dikenal lagi. Mulai dari yang usia yang ini tuh ada yang umur 1 minggu, ada yang 1 bulan. Kalau yang di belakang yang lebih besar ini umurnya kurang lebih 1 tahun, dan yang ini 2 tahunan. Nah, pohon kakao ini mulai berbuah itu mulai dari usia 2,5 tahun seperti itu. Mulai nanti keluar bunga dan berbuah hingga ke masa subur itu kurang lebih 3 tahun, dari usia 3 tahun. Nah, biasanya kita edukasinya itu membibitkan biji kakao. Nah, ini ada
contoh biji kakao yang tidak bisa tumbuh, yang ini. Nah, ini seperti ini. Ini biji kakao yang tidak bisa tumbuh, yang bisa tumbuh yang seperti ini. Ini bisa tumbuh, ini bisa tumbuh. Seperti itu. Nah, kalau yang di tempat sini itu memang dijual biji kakaonya mulai harga 2.500 sampai 25.000. Jadi kalau ada edukasi seperti itu, kita prakteknya menanam biji kakao sama nanti dibekali sama dibawakan biji kakao bawa untuk bisa ditanam di tempatnya masing-masing. Bahan baku dari coklat itu menanam sendiri atau menerima kirim? Maksudnya kayak menerima kiriman gitu ya? Ya, kita menerima kiriman. Jadi gini, di Kampung Coklat ini memang kita jual bibit. Kita juga pengepul biji kakao. Nah, kita kan memang pengepul biji kakao. Jadi setelah biji kakao dikepul, dijadikan satu di sini, kita kemas, kemudian kita kirim lagi ke pabrik yang mengolah biji kakao menjadi lemak coklat dan bubuk coklat seperti itu. Nanti setelah jadi bubuk coklat dan lemak coklat dikirim lagi ke Kampung Coklat sebagai bahan baku utama pembuatan coklat. Mungkin ada yang mau tahu proses dari biji sampai jadi buahnya, muncul buahnya itu seperti itu. Ada yang cuma pengen makan coklatnya aja. Ada yang penasaran buah kakao itu rasanya seperti apa, jadi cuma beli buahnya saja. Atau mungkin mau praktek juga memikirkan sendiri di rumah dengan biji yang dicicipi tadi. Ada macam-macam. Ini dagingnya udah mulai tipis, tapi masih bisa dicicipi. Ini mau dicicipi? Gak apa-apa, diambil dicicipi aja. Bisa langsung dimakan. Bisa. Kamu belum pernah ya makanya cobain. Gak apa-apa. Kalau yang masih fresh, ambil dari pohon karena ini sudah sehari. Jadi ini daging sudah menyusut seperti itu kadar airnya. Nah, ini dari proses biji seperti ini, nanti dibersihkan pakai serbuk kayu. Jadi bersihkan dari serbuk kayu. Nanti hasilnya sudah bersih, baru dijemur di bawah sinar matahari menggunakan atap seperti ini selama 3-4 hari. Nah, nanti kalau sudah kering, benar-benar kering, kita pakai alat namanya kakao tester. Di kakao tester itu bisa tahu kandungan air yang ada di biji ini berapa, seperti itu. Nanti bisa di browsing sendiri kakao tester bentuknya seperti apa, digunakannya untuk apa. Nah, setelah kita pakai standarnya 6-7% kandungan air yang ada di biji kakao. Nah, setelah nanti menyusut, airnya sudah begitu kering, baru kita kemas lagi. Nah, dari pengemasan itu baru kita kirim ke mitra atau ke pabrik yang mengolah biji kakao. Jadi lemak coklat dan bubuk coklat. Nah, lemak coklat itu dari mana? Lemak coklat itu dari isinya. Jadi isinya ini seperti kacang. Nah, kalau di press nanti keluar minyaknya. Bentuknya seperti mentega putih. Nah, yang dipakai coklat putih buat coklat itu yang dipakai lemak coklatnya saja. Makanya tetap disebut coklat. Nah, yang coklatnya apa? Kulitnya atau dari kulit bijinya ini nanti jadi serbuk. Nah, serbuknya seperti serbuk kopi itu loh bentuknya. Nah, itu yang membuat warnanya menjadi coklat. Berarti produksinya coklat itu Produksi coklat untuk pengolahan coklat ada di pabrik ya.
kakao menjadi coklat. Yang pertama dari biji kakao yang pertama dari buah kakao yang sudah masak, yang warnanya kuning atau oranye itu dibelah lalu dipisahkan antara biji dan daging buahnya. Untuk bijinya seperti ini dijemur kurang lebih 5-7 hari dan sampai kadar airnya sampai 7% kayak gini. Setelah itu biji dipisahkan antara yang baik dan buruk. Jadi biji yang baik itu biji yang gemuk, bersih, berisi kayak gini. Biji yang buruk, biji yang gepeng, yang berjamur, yang hitam kayak gini. Setelah itu disangrai. Setelah disangrai nanti akan terpisah sendiri antara kulit dan isinya. Jadi kulitnya ini jangan dibuang, ini bisa digunakan untuk campuran pakan sapi perah. Jadi bisa digunakan lagi. Dan yang kita olah menjadi coklat adalah isi dari biji kakao ini, ya. Ini rasanya masih pahit. Dan untuk proses selanjutnya ini tuh digiling sampai menjadi pasta. Jadi perbedaan antara biji kopi sama biji kakao, kalau digiling biji kopi itu udah jadi bubuk, tapi kalau biji kakao digiling masih jadi pasta seperti ini. Dan pasta ini setelah itu dipres. Nah, dipres menghasilkan lemak coklat seperti ini. Tuh, dipres menghasilkan lemak coklat.